Salam, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Nambut, salah satu mahasiswa Prodi Penjaskesret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 5, kelas A, NIM 18011500037. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik setiap fase perkembangan. Pada bab ini, saya akan dibahas karakteristik atau ciri-ciri setiap fase perkembangan pada orok, bayi, kanak-kanak, prasekolah, anak atau usia SD, dan remaja. A. Karakteristik perkembangan pada fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan yang terpendek dalam kehidupan manusia, di mana dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Masa orok biasanya dibagi dalam 2 masa, yaitu yang pertama masa Fortunat yang berlangsung selama 15 sampai 30 menit pertama sejak lahir sampai tali pusatnya digunting, dan masa neonate yaitu sejak pengguntingan tali pusat sampai usia 2 minggu. Baik, pada fase ini atau fase orok memiliki karakteristik perkembangan sebagai berikut. 1. Yaitu perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik ini atau saat lahir, pada umumnya berat badan orok kira-kira 3-5 kg dan panjang bayi 50 cm. Biasanya pada masa orok ini laki-laki atau bayi laki-laki agak lebih berat dan lebih panjang daripada bayi wanita. Kepalanya kira-kira 1/4 dari panjang badannya. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan orok. Yang pertama adalah kegiatan menyeluruh. Yang kedua, kegiatan khusus. Baik, yang ketiga dalam fase perkembangan orok itu adalah vokalisasi. Pada kegiatan vokalisasi ini mencakup kegiatan-kegiatan refleksi yang merupakan respon atau reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang tertentu. Yang keempat pada fase orok ini adalah tentang perkembangan kepribadian, yaitu pada dasarnya kepribadian seperti halnya sifat-sifat atau fisik dan psikis lainnya berasal dari sifat-sifat kebangkaan yang menjadi matang. Yang ke B adalah fase bayi. Pada masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Biasanya pada masa bayi ini memiliki ciri perkembangan fisik. Yang pertama itu adalah tentang inteligensi, yang kedua emosi, yang ketiga bahasa, yang keempat bermain, yang kelima pengertian kepribadian, yang ketujuh moral dan kesadaran beragama. Pada fase bayi ini yang pertama itu adalah tentang perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik ini yaitu pada tahun pertama pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua dimulai mengendur. Yang kedua itu tentang pola perkembangan bayi pria dan wanita yaitu sama. Yang berikut yaitu tentang perkembangan inteligensi. Sejak tahun pertama dari usia anak, fungsi inteligensi sudah mulai tampak dalam tingkah lakunya, yaitu upayanya dalam tingkah laku motorik dan berbicara. Anak yang cerdas menunjukkan gerakan yang lancar
serasi, dan koordinasi. Sedangkan anak yang kurang cerdas, yaitu gerakan-gerakannya kaku dan kurang terkoordinasi. Yang berikut adalah tentang perkembangan pengertian. Bayi mulai hidupnya dengan tidak mempunyai pengertian tentang apa yang ada di lingkungannya. Dia memperoleh pengertian tentang apa yang diamatinya melalui kematangan dan belajar. Pada awal tahun pertama, tingkah laku bayi menunjukkan bahwa ia menafsirkan hal-hal yang baru berdasarkan yang lama. Yang berikut itu tentang perkembangan kepribadian. Pada masa ini masih berkembang sikap egosentris atau aku di pusat. Ini berarti bahwa anak memandang segala sesuatu dilihat dari sudut pandang sendiri dan ditunjuk kepada kepentingan dirinya sendiri. Yang berikut adalah tentang perkembangan bermain. Bermain atau setiap kegiatan yang menimbulkan kesenangan dimulai dalam bentuk sederhana pada masa bayi. Bermain pada saat ini terutamanya yaitu tentang permainan pada masa bayi bersifat bebas dan spontan yang ditandai dengan tidak adanya aturan-aturan dan lebih bersifat bermain sendiri daripada dengan orang lain. Selanjutnya itu adalah tentang perkembangan moral. Itu di fase bayi. Yang pertama, seorang anak yang dilahirkan belum memiliki pengertian tentang apa yang baik dan atau tidak baik. Pada masa ini, bayi tingkah lakunya anak hampir semuanya didominasi oleh dorongan naluriah berkala atau impulsif. Dalam hal ini, yaitu tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagian tingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Yang berikut adalah tentang perkembangan kesadaran beragama. Menurut Arnold Geisel, anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang perasaan penting dalam diri pribadi, dan perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fundamen bagi perkembangan perasaan ketuhanan periode berikutnya. Seiring dengan perkembangan kognisi, emosi, dan bahasa anak, maka untuk membantu perkembangan kesadaran beragamanya, orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak, egonya melakukan hal-hal berikut. Contohnya itu adalah tentang pada saat pemberian makan atau menyusui atau memandikan, mendaki, dan memakaikan pakaian kepada anak. Yaitu contohnya suruh untuk berdoa. Kalau dalam agama Kristen Katolik, sebelum makan berdoa dengan tanda kemenangan Kristus. Dan yang kedua, pada saat mengendongkannya atau bobokannya menjelang tidur, orang tua harus membaca handalan atau doa. Yang ketiga adalah fase prasekolah atau usia taman anak-anak. Pada masa ini merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-4 tahun. Ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air atau toilet training, dan mengenal beberapa hal yang dianggap
sebagai berbahaya atau mencelakakan dirinya. Yang pertama pada perkembangan ini adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik menyangkut ukuran berat atau tinggi maupun kekuatannya, kemungkinan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya. Baik, yang berikut atau yang kedua yaitu tentang perkembangan intelektual. Ada satu tokoh mengungkapkan menurut Piaget, perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode preoperasional, yaitu tahap di mana anak belum mampu untuk menguasai operasional mental secara logis. Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan-kegiatan yang diselesaikan secara mental, itu bukan secara fisik. Periode ini ditandai dengan berkembangnya representasional atau symbolic foundation, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu untuk mempresentasikan atau mewakili sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol. Baik, yang ketiga itu adalah tentang perkembangan emosional dalam fase prasekolah, yaitu perkembangan emosional. Biasanya pada usia 4 tahun, anak sudah mulai menyadari akunnya atau dirinya berbeda dengan bukan aku atau orang lain atau benda. Kesadaran ini biasanya diperoleh dari pengalamannya bahwa tidak setiap keinginannya dipenuhi oleh orang lain atau benda lain. Dia menyadari atau anak menyadari bahwa keinginannya berhadapan dengan keinginan orang lain, sehingga orang lain tidak selamanya memenuhi keinginannya. Dalam hal ini, memperlakukan anak secara keras atau kurang menyayangi, maka pada diri anak akan berkembang sikap-sikap seperti contohnya keras kepala atau menentang. Yang kedua itu menyerah menjadi penurut. Dan yang ketiga itu adalah takut. Baik, selanjutnya yang keempat tentang perkembangan bahasa dalam fase prasekolah. Perkembangan bahasa anak usia prasekolah dapat diklarifikasikan ke dalam 2 tahap. Yang pertama itu adalah pada masa ketiga, yaitu 2,0 sampai 2-6 yang bercirikan, yaitu anak sudah mulai bisa menyusun kalimat tunggal yang sempurna. Yang kedua, anak sudah mampu memahami tentang perbandingan. Yang ketiga, anak banyak menanyakan nama dan tempat di mana dan dari mana. Itu dalam masa ketiga dalam perkembangan bahasa di fase prasekolah. Yang ke B itu adalah tentang masa keempat, 2,6 sampai 6,0 yang berciri khas. Yang pertama, anak sudah mengenal atau sudah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya. Yang kedua, tingkat pemikiran anak sudah lebih maju. Anak banyak menanyakan soal waktu, sebab, akibat melalui pertanyaan peserta, kapan, kemana, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima dalam fase prasekolah itu tentang perkembangan sosial. Pada usia prasekolah, terutamanya mulai usia 4 tahun, perkembangan sosial anak sudah tampak jelas karena mereka sudah mulai aktif berkembang dengan teman sebayanya. Yaitu anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain. Dalam hal ini juga
perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim psikologis keluarganya, yaitu apabila di lingkungan keluarga tercipta suasana yang harmonis, saling memperhatikan, saling membantu, atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas keluarga atau anggota keluarga, terjalin komunikasi antara anggota keluarga dan konsisten dalam melaksanakan aturan-aturan, maka anak akan memiliki kemampuan atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain itu sempurna dengan baik, sesuai dengan ajaran di lingkungan keluarga. Yang berikut adalah tentang perkembangan bermain pada fase prasekolah, yaitu usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain karena setiap waktunya diisi dengan kegiatan bermain. Yang dimaksud di sini adalah dengan kegiatan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kebebasan batin untuk memperoleh kesenangan. Yang ketujuh dalam fase prasekolah itu adalah tentang perkembangan kepribadian. Pada masa ini atau pada masa perkembangan anak itu berkembang kesadaran dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, agar tidak berkembang sikap memandel atau yang tidak diinginkan oleh orang lain, anak yang kurang terkontrol, pihak orang tua perlu menghadapinya secara bijaksana, penuh kasih sayang, perhatian. Baik, selanjutnya itu adalah tentang perkembangan moral dalam prasekolah. Perkembangan ini juga sangat penting terhadap anak, di mana pada masa ini anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya, atau contohnya itu orang tua, saudara, dan teman sebayanya. Pada masa perkembangan moral ini, melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik atau boleh diterima atau disetujui, atau mana yang buruk atau tidak disetujui oleh orang lain atau keluarga. Baik, yang kesembilan tentang perkembangan kesadaran beragama dalam prasekolah. Ini juga sangat penting dalam perkembangan prasekolah anak, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Kesadaran agama pada usia ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tentang sikap keberagamaannya bersifat reseptif atau menerima meskipun banyak bertanya. Yang kedua itu adalah pandangan ketuhanannya bersifat oprasnifikasikan. Dan yang ketiga itu adalah tentang perkembangan kesadaran beragama, itu adalah penghayatan secara rohania. Yang berikut adalah hal ketuhanan dipahamkan secara industrik atau menurut khayalan kepribadiannya. Yang kedua adalah fase anak sekolah atau usia sekolah dasar. Yang pertama adalah perkembangan intelektual, di mana pada masa ini atau pada masa usia sekolah dasar, di usia 6-12 tahun, anak sudah dapat berinteraksi rangsangannya intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menurut kemampuan intelektualnya atau kemampuan kognitifnya, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua itu tentang perkembangan bahasa. Ini tidak kemungkinan untuk menutup. Perkembangan bahasa ini sangat dibutuhkan oleh fase dalam anak sekolah atau usia sekolah dasar, di mana bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerakan dengan menggunakan kata-kata
kalimat bunyi lambang. Dalam usia sekolah dasar ini juga merupakan masa berkembangnya pesat kemampuan mengenal dan menyesuaikan pemendaharan kata yang baik dan tepat dalam menjalinkan hubungan pertemanan, baik dengan guru, dengan siswa, baik dengan siswa dengan siswa, baik dengan siswa dengan orang tua. Dalam perkembangan bahasa terdapat dua faktor yang penting untuk mempengaruhi perkembangan pada anak, yaitu yang pertama adalah proses jadi matang. Baik, yang berikut tentang perkembangan sosial. Ini juga sangat penting dalam anak usia sekolah dasar, karena di mana dalam perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial seorang anak yang memiliki kesanggupan untuk menyesuaikan dirinya dengan teman sebaya maupun dengan guru di dalam lingkungan sekolah. Yang berikut keempat tentang perkembangan emosi dalam usia sekolah dasar. Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa emosi secara kasar tidaklah diterima di masyarakat maupun lingkungan sekolah. Tentu dalam hal ini guru juga berperan penting bagaimana mengatasi tentang perkembangan emosi anak usia dasar. Yang berikut tentang perkembangan moral dalam anak usia dasar, yaitu anak mulai mengenal konsep moral atau mengenal benar salah atau baik buruknya. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhirnya peraturan. Di samping itu juga anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar atau salah atau baik atau buruknya dalam pergaulan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang keenam adalah tentang perkembangan penghayatan keagamaan. Ini juga sangat penting dalam anak usia sekolah dasar, di mana pada masa ini adalah tentang penghayatan. Itu yang pertama, sikap keagamaan bersifat resentif disertai dengan pengertian. Yang kedua itu adalah tentang pandangan atau paham ketuhanan yang diperoleh secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Yang ke-C adalah tentang perkembangan motorik. Tentu dalam anak usia dasar juga mengalami perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Dalam perkembangan fisik, moral atau normal merupakan salah satu faktor penentunya kelancaran proses belajar baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Dalam hal ini disesuaikan dengan perkembangan fisik atau motorik, maka di kelas permulaan sangat tepat diajarkan. Contohnya sesuai dengan dasar-dasar keterampilan seorang individu atau seorang siswa. Yang ke-E adalah fase remaja atau yang terakhir, fase remaja. Makna remaja atau fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual sehingga mampu memproduksi atau menurut Kopda atau Kupnas pada tahun 1976
di mana dalam hal ini remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung atau terhadap orang tua ke arah kemandirian maupun minat-minat seksual, penenungan diri dan perhatian terhadap nilai-nilai efektif dan isu-isu moral. Baik, tentu dalam fase remaja ini mengalami yang pertama itu adalah persepsi psikologis tentang persepsi biososial dan persepsi sosiologis dan antropologis. Baik, dalam hal ini remaja juga tentu mengalami interaksi sosial. Remaja dalam kelompok sebaya dapat merangsang atau menstimulasi pola-pola respon baru melalui belajar dengan cara mengamati. Yang berikut tentang karakteristik perkembangan, yaitu tentu ada perkembangan fisik, ada perkembangan emosi, ada perkembangan keberagamaan, ada perkembangan sosial, dan ada perkembangan kepribadian. Baik, sekian materi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.